Ukuala Mahiyat, sebuah tradisi yang terus dijaga hingga detik ini. Bukan saja soal atraksi, ketangguhan, serta khasiat minyak tasala yang mampu mengobati luka dari sabetan lidi pohon enau. Tetapi jauh lebih dalam, atraksi ini membuka mata hati akan kekuasaan Sang Maha Pencipta dalam menuntun hambanya. Menuntun manusia untuk selalu berikhtiar, berusaha, dan bermunajat, memohon doa kepada Ilahi Robbi atas segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini. Ini juga menunjukkan bahwa betapa mereka menjunjung tinggi dan terus melestarikan nilai warisan budaya leluhur yang terukir dalam sejarah. Ini juga soal kekerabatan, persaudaraan, kebersamaan, silaturahmi, saling mengasihi dan menyayangi, memaafkan, serta menjunjung tinggi nilai penghormatan kepada siapa saja yang datang menyaksikannya. Atraksi baku pukul menyapu ini, kesimpulannya itu untuk membuktikan khasiat minyak. Kemudian itu biasa ketong laksanakan pasca Idul Fitri 7 hari kemudian. Itu nanti berawal dari kita bentuk panitia. Panitia itu ditunjuk oleh Praja. Lalu tidak harus, tapi dalam belakangan ini sukanya itu kepala pemuda merangkap ketua panitia. Kenapa? Karena di mana-mana pemuda itulah tulang punggung yang bisa bekerja aktif, profesional, bisa diarahkan begitu, energik begitu. Tidak ada syarat-syarat adat yang mengatur itu. Begitu. Kepala pemuda mungkin dia lebih punya power untuk menggerakkan pemuda. Kurang lebih seperti itu saja. Kemudian ada acara-acara selingan yang panitia ciptakan begitu. Karena kebetulan Mamala itu dia animo terhadap bola itu luar biasa. Kita bikin kompetisi, namanya kompetisi 7 Syawal. Dan sampai tadi masih berlangsung. Lalu kemudian juga kita isi dengan beberapa acara tambahan itu yang nanti di hari H. Nah, terkait acara inti pukul sapu itu, kita dimulai dengan pengambilan minyak. Proses pengambilan kelapa untuk dijadikan minyak diawali dengan pembagian kelompok berdasarkan week. Kelompok terdiri dari para pemuda negeri Mamala. Tiap week mengambil kelapa di daerahnya masing-masing. Setelah itu mereka mengupas kelapa, kemudian diparut dan dimasak oleh para ibu-ibu dan pemudi-pemudi lainnya. Jadi proses pembuatan minyak itu awalnya itu kelapa diambil oleh berapa week di kampung ini. Nah, kita sudah sepakat di rapat pemuda untuk anak-anak muda mengambil kelapa itu, baru dimasak di kompleks masing-masing. Nah, jadi pemasakannya itu diparut, terus diremas, itu santannya itu dimasak, jadilah minyak itu. Kita rasa itu tidak perlu kita panjang ke sana karena orang Maluku tahulah seperti apa kita produk minyak kelapa itu. Tapi siapa yang ambil? Yang ambil itu pemuda Mamala. Pemuda Mamala seperti apa? Apakah dia punya marga tertentu yang boleh ambil? No. Karena targetnya itu biasa sampai 20 gen. Nah, Kotong bahkan sudah bisa kompres bahwa kelapa kering yang baik 5 sampai 7 buah itu bisa menghasilkan 2 botol. Kalau di sini Kotong bilang botol minyak tanah. Sehingga yang menjadi kebutuhan tahun ke tahun Kotong sudah tahu. Atas dasar kebutuhan minyak itu Kotong menentukan
jumlah kelapa dan jumlah kebutuhan minyak dengan jumlah kelapa itu potong sudah matang begitu. Tentu tidak pas selalu lebih. Lebih untuk siapa? Lebih buat saudara-saudara penonton yang mau datang dan seterusnya. Itu tidak beli, potong juga bangga kalau ada yang minta. Semoga itu bermanfaat bagi mereka. Kenapa ritual pukul sapu ini menjadi sesuatu yang menarik untuk saya teliti? Hal ini berkaitan dengan ada aspek budaya dan aspek agama, sehingga di dalam penelitian ini saya mencoba untuk memberi judul integrasi agama dan budaya dalam konstruk identitas. Nah, dari penelitian ini yang saya dapatkan bahwa ternyata pukul sapu lidi di Mamala ini punya keterikatan, punya kedekatan yang spesifik dengan minyak Mamala. Karena kenapa saya bilang demikian, minyak ritual pukul sapu lidi ini dijadikan sebagai arena untuk bagaimana masyarakat Mamala menunjukkan kekhasiatan dari minyak Mamala itu sendiri. Kita bisa bayangkan bahwa pukul tanpa ada dipolesi atau yang tadinya sebagai orang luar saya pikir bahwa mungkin ada unsur magic di balik tradisi ini. Tetapi sesungguhnya ketika yang saya dapatkan adalah ternyata pada saat seseorang dia terjun di dalam arena ini, itu memang benar-benar alami tanpa ada polesan apapun atau unsur magic, sehingga yang terjadi adalah rasa sakit itu sifatnya natural. Dan yang lebih menarik lagi itu dalam durasi waktu yang panjang orang bertahan. Memang sakit, tetapi pasca daripada pertunjukan ini ketika dioles minyak itu tidak merasa sakit apa-apa lagi dan mereka kembali seperti biasa. Proses pengambilan sapu lidi dalam beberapa tahun terakhir biasanya selain dari hutan negeri Mamala, sapu lidi juga diambil dari hutan negeri Paso. Ya, jadi sekarang kita sudah masuk di jalan sepinggiran air besar Paso, negeri Paso. Jadi, dan kita sudah bersama dengan masyarakat negeri Mamala. Ada 3 truk. Ya, 3 truk yang hari ini kita akan mengambil sapu lidi. Jadi sudah beberapa tahun ini masyarakat negeri Mamala itu mengambil sapu lidi untuk pukul manyapu itu di negeri Paso. Nanti kita cari tahu ya kenapa mereka negeri Mamala, orang-orang negeri Mamala ini mengambil sapu lidi untuk acara pukul manyapu itu di negeri Paso ini. Check it out. Ada di hutan negeri Paso. Kita tadi lewat dari jalan air besar Paso dan masuk ke dalam hutan sini. Dan ini kelompok dibagi 3, ada yang di daerah barat, kemudian timur, dan sekarang kita mau menuju ke utara untuk mengambil sapu lidi. Tapi kenapa di Paso? Hatu beberapa tahun lalu di Hatu, beta ketua rombongan, bahkan beta mau manjat Hatu. Ya, itu karena begitu. Karena ada di Hatu juga, kebetulan mereka negeri Kristen. Yang tadi beta bilang, pohon enau itu ada punya produk lain yang bisa dikomersilkan bagi masyarakat di sana. Jadi pohon itu dirawat subur.
ada perkawinan orang Hatu yang masuk Muslim di sini, tapi dong punya hubungan yang terjalin baik, diajak, di Hatu banyak bu, bilang perpanitia datang ke sana. Semua seperti itu, di Paso pun demikian. Apalagi Paso, Sarmanela, Bapak Martin, kita tahu sama Bapak Titi, Bapak itu, kita kenal, kita malah kita kenal mereka. Itu akrab sekali dengan dompung leluhur di sini, Bapak Idi, dong kenal, bahkan muka ada yang kayak pinang belah dua. Ya, dong tuh, di Paso tuh banyak loh. Titi Idi bilang kawan-kawan panitia ambil sana, di Kotong Punduso, di Sarmanela. Jadi karena obrolan saja, Iya. ajakan-ajakan. Iya. Dong juga kelihatannya merasa bangga ada punya sumbangsi bagi keluarga mereka Moni yang diterima baik hidup dengan ketong di warga Mamala. Mungkin itu bagian dari interaksi sosial yang dong juga ada semacam kebanggaan juga terjadi di situ. Bagi orang Mamala, karena ketong butuh banyak, di sana banyak, lalu akan sedikit menuju kota, dong lebih bersemangat. Itu aja. Saya nggak ada syarat-syarat adat atau apa, dan ya sebagai orang beragama tentu ketong keluar dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berjalan baik-baik, sopan dengan tetangga, sopan dengan orang di pinggir jalan. Itu yang kita tekan kemarin malam di rapat. Jangan sampai kamu banyak motor-motor pun kita larang, kamu boleh ikut. Jangan sampai kamu bagonggo dengan motor, player segala macam akan menyinggung negeri lain. Tindis orang pun anak, orang pun ayam akan jadi gangguan. Kamu boleh begitu karena ini ketemu di orang pun negeri. Kira-kira itu tentang pengambilan sapu. Karena kata Bang Iksan ada, tapi katanya belum tahu. Iya. Bang Iksan bilang Abang dengan nama siapa yang kelola? Nama Iksan Malawat. Iksan Malawat. Nanti di sini ada berapa orang yang ikut ambil sapu? Kalau untuk wilayah sini ada sekitar 50 orang lebih. 50 orang ya. Jadi tadi 3 truk isinya 50 orang lebih. Kalau 3 trek tadi itu hampir 200-an itu. Oh 200 hanya untuk tim yang ke arah sini. Iya, ke arah ini sini 50 dibagi. orang Iya. ya dibagi. Jadi tadi kita dibagi 3, kemudian yang arah sini 50 orang. Sapu lidi ini kalau diambil itu bisa-bisa totalnya itu berapa Ikat. Iya, berapa ikat? Kalau per ikatnya itu dibagi. Kalau biasanya per kompleks atau per week begitu 5 sampai 6. Oh, Bisa 5 lima sampai ikat 6 besar. ikat yang besar ini. Oke, jadi bisa sampai ratusan bahkan ribuan ini ya sapu sapu lidi lidinya. gitu. Toh? Di negeri Mamala ini ada 2 komunitas pemuda ya, yaitu komunitas Pausela. apa saja? Pausela. Pausela sama Remas, Dengan remaja Remas, masjid. remaja masjid. Kemudian kalau yang pergi sekarang untuk mengambil sapu lidi dari 2 komunitas atau dari komunitas lain? Kalau ini khusus hanya pemuda. Pemuda ya. Pemuda. Jadi seluruh pemuda Seluruh bersatu. pemuda Mamala bersatu untuk datang. Jadi untuk pengambilan sapu lidi itu tidak dilakukan kayak satu komunitas atau 2 komunitas, tapi seluruh pemuda yang berminat dan punya rasa tanggung jawab begitu ya. Sebagai orang negeri. Sebagai orang negeri mereka datang ke negeri Paso untuk mengambil sapu lidi ini. Ya, ini benar. Ini kita sekarang sedang membuat lidi ini. Jadi setelah ditebang dari pohonnya, lalu kita buat dibersihkan seperti ini untuk mendapatkan lidi yang nanti akan dipakai pada acara pukul menyapu atau pukul sapu di negeri Mamala. Masyarakat negeri Mamala dapat mengambil sapu lidi di negeri Paso dikarenakan mempunyai hubungan kekerabatan gandong. Marga Moni di negeri Mamala bersaudara kandung dengan marga Sarimanela di negeri Paso. Ya, hari ini akan terjadi satu proses adat di semua negeri adat itu udah lakukan. Itu udah bilang saniri besar. Saniri besar. Saniri besar ini beberapa mahasiswa pernah beta klarifikasi buat mereka. Karena ada sendiri besar, kemudian terbentuk pemikiran ada sendiri kecil, gitu. Enggak, ada rapat sendiri dengan sendiri besar. Maknanya itu, definisinya itu, kalau rapat sendiri itu rapat negeri, dihadiri oleh tua muda, laki-laki perempuan, ada bahasa adatnya itu, mahina malono, hilu mainai, patai patali, maksudnya laki-laki perempuan tua muda begitu semua silahkan hadir.
itu tidak melanggar etika peradaban ketong. Itu sendiri, rapat sendiri. Rapat seperti apa? Rapat itu dilakukan seperti rapat-rapat dimanapun terjadi, untuk membahas sebuah masalah, mendiskusikan, bisa berpendapat, bisa berkritik di situ, ya itu rapat sendiri. Bukan sendiri kecil, itu rapat sendiri. Seperti rapat pemuda, rapat di kampung, rapat. Malam ini merupakan malam terakhir dari proses persiapan pukul sapu yang akan dilaksanakan besok pagi. Pada malam hari ini dilaksanakan proses ritual pembuatan minyak mamala yang akan menjadi bahan yang akan digosok ke tubuh peserta pukul sapu. Besok pagi jam 6 setelah subuh akan dilaksanakan hadrat keliling negeri oleh seluruh masyarakat negeri Mamala. Rapat saneri besar dan pembuatan minyak tasala dilakukan pada malam hari, tepatnya ba'da isya, sebelum atraksi pukul sapu dilaksanakan keesokan harinya. Bapak Haji Idris Moni selaku Modim memulai proses pembuatan minyak tasala ini beserta tetua adat lainnya. Bapak Modim menabur rempah-rempah yaitu fuli atau bunga pala pada tempayan yang berisikan minyak kelapa tersebut. Setelah itu, Bapak Modim meminta izin kepada Bapak Raja untuk memulai proses pembuatan minyak tasala dan bermunajat bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipimpin oleh Bapak Modim. Ingat, buktikan bahwa di sebelah kamu itu amalan itu ada di situ. Siap mati ke saya? Siap! Siap mati ke saya? Siap! Siap mati ke saya? Siap! Sekarang buka baju, jangan saya lihat buka baju, lalu pakai Para pemuda yang akan mengikuti tradisi atraksi pukul sapu lidi atau dengan nama bahasa negeri Mamala adalah Ukuala Mahiyat,
berkumpul di rumah raja dan dikeluarkan oleh ketua adat, yaitu Kepala Soa, Bapak Jalal Olong. Ya, Bapak Ibu hadirin, kita saksikan bersama pemukulan perdana. Pak Sekda, tenaganya dikeluarkan semua. Pak Kasdam akan dipimpin sekuat-kuatnya. Ada pukul balik enggak ini? Enggak ada ya? Bahaya kalau pukul balik. Terima kasih kepada Sekretaris Daerah Provinsi Maluku untuk kembali ke tempat. Asisten 3 Sekda Maluku Tengah, Kasdam 16 Patimura, kemudian
Masih.